Coriolis Effect in Tidal Wave, yang akan menjelaskan mengenai pengaruh Coriolis terhadap tinggi gelombang panjang dan apakah pengaruh tersebut lebih besar di perairan laut dalam atau dangkal. Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengaruh Coriolis terhadap tinggi gelombang panjang. Sebelumnya akan dijelaskan pengertian dari efek Coriolis. Efek Coriolis adalah gaya pada rotasi bumi yang membelokkan arah arus air laut. Pembelokan arus ke kanan terjadi di kutub utara, sedangkan pembelokan arus ke kiri terjadi di kutub selatan. Efek Coriolis menghasilkan aliran Geary yang searah jarum jam pada kutub utara dan yang berlawanan dengan arah jarum jam pada kutub selatan. Efek Coriolis dapat terjadi karena dua model pengamatan. Pengamatan pertama adalah pengamatan secara diam oleh objek yang bergerak secara rotasi terhadap benda yang bergerak lurus. Dan pengamatan yang kedua adalah pengamatan terhadap gaya fiktif dalam perputaran bumi. Kedua model pengamatan ini akan menampilkan kutub utara bergerak ke arah kanan, sedangkan kutub selatan bergerak ke arah kiri. Perbedaan antara gerakan kutub dan gerakan ekuator menjadi penyebab perbedaan gerakan ini. Nah, dari gambar ini bisa dilihat titik hitam bergerak lurus dan titik merah diam dalam cakram berputar. Titik merah akan melihat titik hitam bergerak melengkung. Efek Coriolis menyebabkan angin tidak searah dengan gaya gradien tekanan dan tidak tegak lurus dengan isobar, atau membuat angin di belahan bumi utara akan berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri. Semakin kecil arah lintang suatu wilayah, maka semakin kecil juga pengaruh gaya Coriolisnya. Pasang surut air laut. Pasang surut adalah suatu fenomena naik turunnya muka air laut yang disertai oleh gerakan horizontal dari massa air laut secara periodik. Gerakan horizontal dari massa air laut disebut arus pasang surut atau tidal current. Gelombang pasang surut merupakan salah satu contoh gelombang panjang. Terjadinya gelombang panjang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu range periode, gaya pembangkit, dan rasio antara kedalaman dengan panjang gelombang. Pengaruh terhadap gelombang panjang. Angin bertiup dari tekanan maksimum ke minimum. Di belahan bumi utara berbelok ke kanan, dan belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Pengaruh gaya Coriolis terhadap gelombang panjang perairan dalam. Pada dasarnya, gaya Coriolis di perairan dalam akan mengalami pembelokan semakin besar apabila pergerakan gelombang panjangnya tidak terlalu cepat. Pada kecepatan gelombang yang relatif cepat, maka pembelokan gaya Coriolis akan semakin kecil. Hal ini juga berpengaruh pada kecepatan gerak rotasi bumi, tetapi tidak lebih kecil pada perairan dangkal. Pada ketinggian gelombang akan relatif tidak terlalu tinggi karena berpengaruh pada kedalaman permukaan laut. Pengaruh gaya Coriolis terhadap gelombang panjang perairan dangkal. Pada dasarnya, gaya Coriolis di perairan dangkal akan mengalami pembelokan yang cukup kecil apabila pergerakan gelombang panjangnya tidak terlalu cepat, dan kedalaman air laut juga sangat berpengaruh pada pembelokan gaya Coriolis. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa gaya Coriolis akan besar berpengaruhnya apabila berada di lintang yang besar dan sebaliknya. Yang kedua, semakin cepat gelombang, maka akan semakin besar arah pembelokannya, yang menandakan pengaruh gaya Coriolisnya akan semakin besar juga. Dan yang terakhir, semakin dalam permukaan air laut, maka akan semakin besar pengaruh gaya Coriolis terhadap gelombang panjang, dan sebaliknya akan semakin kecil pengaruhnya apabila berada di perairan dangkal. Terima kasih.